Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meilani NIM J1B120002. Di sini saya akan menjelaskan tentang poros pada mesin pengelolaan kelapa. Poros adalah salah satu elemen mesin yang berbentuk silinder memanjang dengan penampang yang biasanya berbentuk lingkaran yang memiliki fungsi sebagai penyalur daya dan tenaga melalui putaran sehingga poros ikut berputar. Di sini saya mengambil 3 contoh mesin pada pengelolaan kelapa. Yang pertama, mesin pemarut kelapa. Mesin pemarut kelapa ini menggunakan sistem motor listrik dan sistem pemutaran manual. Sehingga pada saat penggunaan mesin pemarut kelapa ini dan arus listrik mati, mesin masih bisa tetap digunakan dengan pemutaran manual. Walaupun penggunaan alat pemutaran ini hanya secara manual, namun alat ini sangat membantu dalam proses produksi. Mekanisme proses pemarutan dan pemerasan daging buah kelapa diumpankan ke dalam mesin pemarut agar terjadi pengecilan ukuran. Parutan kelapa selanjutnya masuk ke dalam ruang pengaduk yang di dalamnya terdapat mesin pengaduk yang posisinya tepat di bawah mesin parut. Pengaduk yang dimaksud yaitu berupa poros AS yang dimodifikasi sehingga membentuk seperti lengan pengaduk. Proses pengadukan terjadi di dalam ruang pengaduk ini dengan penambahan air agar proses pengadukan berjalan lebih optimal. Pada bagian bawah ruang pengaduk terdapat saluran keluaran output yang digunakan untuk menyalurkan hasil pengaduk menuju ke spinner untuk diekstraksi kembali. Bahan yang sudah diaduk kemudian turun ke dalam spinner secara perlahan-lahan dan pada dipisahkan secara sentrifugal antara santan dengan ampas. Bentuk spinner pada proses ini juga sama dengan spinner yang pada umumnya digunakan untuk mengetus minyak. Namun yang menjadi pembeda adalah saringan yang digunakan menggunakan mesh yang lebih kecil, yaitu 60 mesh. Hal ini bertujuan agar proses pemisahan dapat berjalan dengan optimal karena tidak ada ampas yang lolos hingga mempengaruhi hasil santan yang akan diperoleh. Ampas hasil dari proses pemisahan akan tertinggal di dalam spinner sehingga perlu dilakukan penggosongan ketika volume ampas melebihi kapasitas spinner. Yang kedua, mesin pembelah kelapa. Pembelahan kelapa masih menggunakan proses manual sehingga dibutuhkan tenaga yang besar, waktu yang cukup lama dan alat yang tajam untuk mengupas dan membelah kelapa muda. Dalam perkembangannya, selain menggunakan alat pengupas manual, telah ada mesin yang digunakan untuk mengupas dan membelah kelapa muda. Mesin ini didesain menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Secara garis besar, cara kerja alat adalah sebagai berikut. Pisau pengupas diam dan poros berputar oleh gaya penggerak dari elektromotor setelah daya listrik dihidupkan. Kelapa muda yang terlebih dahulu dicekam oleh poros agar tidak bergerak diumpankan ke pisau pengupas mulai menyayat kulit kelapa hingga kulit terkupas. Setelah kulit kelapa terkupas, lanjut ke tahap berikutnya yaitu proses pembelahan kelapa. Yang ketiga, alat pengupas serabut kelapa. Alat pengupas serabut kelapa sistem putar menggunakan metode perancangan alat pengupas kelapa biasa dengan melakukan analisis perhitungan yang bertujuan untuk menganalisis langsung besarnya biaya yang dapat dihemat melalui penggunaan alat tersebut. Alat tersebut mampu melakukan pengupasan 2 buah kelapa per menit dengan kapasitas maksimum sebesar 136 buah kelapa per jam. Alat pengupas kelapa ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam pemanfaatannya. Di antaranya, kelapa yang dikupas masih memakan waktu dalam proses pengelolaannya, sehingga kelapa tersebut dinilai kurang efisien dari segi waktu. Kecepatan dari alat tersebut untuk melakukan pengupasan sehingga petani dapat menghemat waktu dan tenaga. Pemilihan motor listrik yang sesuai juga akan membantu petani menghemat biaya dalam produksi kopra. Perbaikan dari alat pengupas kelapa tersebut perlu dilakukan mengingat alat yang dibuat sebelumnya memiliki tujuan untuk membantu petani. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.